Tahap awal adalah pemilihan buah kakao, di mana pemilihan tersebut menentukan buah yang bagus dan tidak bagus. Tentunya, buah yang bagus menghasilkan biji kakao yang bagus pula, sedangkan buah yang tidak bagus menghasilkan biji yang rusak. Selanjutnya, pemisahan biji kakao dari buah, di mana dilakukan pemisahan dengan pembelahan pada buah kakao. Di sini, tidak dianjurkan menggunakan benda tajam, dikarenakan dapat merusak biji kakao. Dilanjutkan tahap fermentasi. Di tahapan fermentasi ini dibutuhkan waktu kisaran 3-4 hari, dan dinamakan fermentasi penumpukan dalam kotak. Selanjutnya adalah tahap pencucian. Dalam hal ini, pencucian biji kakao dilakukan dengan perlakuan yang benar. Karena proses pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan bau tidak sedap dari hasil fermentasi. Selanjutnya, tahapan pengeringan. Sistem pengeringan dilakukan secara manual dan mekanis, di mana tahapan manual menggunakan bantuan sinar matahari untuk menurunkan tingkat kadar air mencapai 7% pada biji kakao. Dan untuk secara mekanis, pengeringan dilakukan untuk mempertahankan tingkat kadar air 7%, kemudian menghasilkan biji kakao kering sesuai standar mutu. Tahap selanjutnya yaitu proses pengambilan bahan baku biji kakao kering sesuai standar mutu. Setelah itu dilakukan proses penimbangan yang tujuannya untuk mengetahui berat bahan yang akan digunakan. Di tahap ini alat yang digunakan adalah mini grader, yang berfungsi sebagai sortasi atau memisahkan kotoran dan sampah, serta menentukan mutu pada biji kakao menjadi 3 kategori, yaitu grade A, grade B, dan grade C. Selanjutnya, alat yang digunakan adalah mini destoner, di mana tahap ini dilakukan kembali sortasi untuk memisahkan benda asing seperti besi padat, pecahan besi, dan logam yang berada di bahan baku yang digunakan dalam proses selanjutnya. Di tahap ini, dalam proses penyangraian menggunakan alat yang disebut dengan roaster dan cooler, di mana roaster berfungsi mengeringkan biji kakao atau daging biji atau nips pada proses penyangrai dan membentuk aroma cita rasa khas pada coklat. Dengan waktu 15-30 menit berdasarkan berat dari bahan baku, serta suhu yang digunakan adalah 105-120 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan proses pendinginan menggunakan cooler pada biji kakao dan nips yang telah melalui proses penyangraian.
Di tahap ini merupakan tahapan untuk memisahkan daging biji kakao atau nips dan kulit pada biji menggunakan alat yang disebut nipsil separator. Pada alat nipsil separator ini menghasilkan yaitu kotoran, daging atau nips, serbuk ari pada daging, dan kulit pada biji. Selanjutnya, alat mekanis yang digunakan adalah grinder atau stone mill. Pada proses ini, mengubah inti biji kakao atau nips menjadi pasta kasar. Yang tadinya daging berbentuk potongan-potongan kecil akan menjadi pasta kental. Setelah itu, dilanjutkan proses menghaluskan inti biji kakao atau nips yang telah menjadi pasta kasar menjadi pasta halus atau liqueur menggunakan alat yang disebut ball mill mini pertama dengan melihat tingkat kehalusan pasta halus dengan waktu penghalusan selama 24 jam. Setelah itu, dilakukan proses penyimpanan pasta halus menggunakan mekanis penampung storage tank. Storage tank ini berkapasitas 50 kg pasta halus yang ditampung. Dari alat ini, pasta halus atau liqueur akan dibuat produk jadi dan dipisahkan lemak dari kakao pada pasta halus. Di tahap ini dilakukan proses pencampuran atau mixing. Bahan yang dicampurkan adalah pasta halus atau liqueur, lemak kakao, susu, gula pasir, vanili, garam, dan lecitin. Di mana lecitin sebagai bahan pembantu dari pembuatan pasta coklat untuk menambah cita rasa. Di tahap ini, alat yang digunakan adalah cone stamper mesin. Proses ini untuk mengkondisikan derajat tingkat leleh dan kelembutan produk coklat. Nah, di tahap ini pula dinamakan pengkristalan stabil dan tidak stabil, sehingga tidak terjadi yang dinamakan fenomena fat bloom dan sugar bloom. Selanjutnya adalah proses pencetakan dengan menggunakan alat pencetakan yang sesuai keinginan.
Bentuk cetakan digunakan dalam video ini adalah berbentuk cetakan candy dan cetakan bar atau batang. Setelah melalui proses pencetakan, coklat yang telah siap kemudian dimasukkan ke dalam pendingin sampai mengeras. Di tahap ini merupakan tahap terakhir, yaitu tahapan pengemasan atau packaging produk coklat yang telah jadi.